Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Baik, Bapak, Ibu serta para jamaah sekalian, tadi kami memberikan waktu istirahat supaya kembali semangat lagi. Mata yang mungkin ngantuk-ngantukan bisa bangkit lagi. Harus punya motivasi yang tinggi. Ini baru belajar cuma berapa jam gitu? 2 jam. Ada kisah dari Al-Khatib Al-Baghdadi. Al-Khatib Al-Baghdadi itu pernah membaca kitab Sahih Bukhari. Sahih Bukhari berarti karangan siapa? Imam Bukhari, Muhammad bin Ismail Bukhari. Beliau itu membaca kitab ini, menyelesaikannya dari awal sampai akhir. Segini kitabnya. Dari awal sampai akhir itu dalam 3 majelis. Bagaimana selesaikan dalam 3 majelis? Tadi diceritakan hari pertama dan hari kedua diselesaikan dari maghrib sampai subuh. Dari maghrib sampai subuh. Ini baru berapa jam ini? Baru 2 jam. Ini maghrib sampai subuh. Lelekan. Ini enggak tidur. Belajar mocong kitab Sahih Bukhari. Hari pertama 1 malam. Hari kedua sama dengan malam itu juga, maghrib sampai subuh. Belum selesai, tambah majelis yang ketiga. Majelis yang ketiga itu bagaimana? Mulainya dari waktu duha pagi seperti ini sampai maghrib. Maghrib lanjut lagi sampai isya. Isya lanjut lagi sampai subuh lagi. Selesailah kitab Sahih Bukhari. Dalam berapa kali majelis? 3 kali majelis. Ya, jadi belajar itu butuh waktu. Ya, mata yang mantuk itu harus dipaksa juga ikut hadir di majelis. Jangan cuma ingin datang, dapat keutamaan bermajelis saja. Ilmunya juga harus didapat. Itu baru semangat pertama. Itu yang tadi Al-Khatib Al-Baghdadi. Mau lagi kisah yang kedua lagi? Ini dalam masalah menulis. Ibnu Jarir At-Tabari itu punya kebiasaan menulis satu hari itu 40 halaman. Nulis stop 40 halaman. Ya. Yang nulis skripsi sih nggak bisa seperti itu. Yang nulis skripsi, yang nulis tesis itu nggak bisa 40 halaman satu hari, itu nggak bisa. Itu cuma nyontek aja. Ini berpikir nih. Kalau orang nulis skripsi, nulis tesis kan ada referensi, dia cuma nulis kata-katanya saja. Ini sambil berpikir juga ini. Dari lalu dikeluarkan dan seterusnya. Satu hari rata-rata 40 halaman. Dia pernah nantang murid-muridnya. Gurunya nantang murid. Ya, gurunya nantang murid-muridnya. Bagaimana tantangannya? Di sini ceritakan kitab, kalau kitabnya yang saya pegang ini yang nulis seorang dokter kesehatan. Jadi ulama. Ya. Jadi jangan karena profesinya cuma jadi engineer, ya, itu merasa ya seperti itu saya ini nggak mau belajar agama. Para ulama sekarang itu banyak yang ini seorang dokter nulis bukunya Ulul Himmah, motivasi tinggi. Dia cerita di sini antaranya. Ya, kisah tadi siapa? Ibnu Jarir At-Tabari. Beliau punya kitab tafsir ya. Beliau punya kitab tafsir Jami'ul Bayan fi Ta'wil Ayil Quran. Ya, itu beberapa jilid, sekitar 9 jilid. Ya, sekitar 9 jilid. Nah, di sini ceritakan kitab tafsir ini. Ya, kitab tafsir ini awalnya dia nantang murid-muridnya. Dia berkata kepada muridnya, "Atanshituna li tafsiril Quran." Kalian mau enggak kita tulis kitab tafsir Quran? Mereka katakan, "Ya Syekh, wahai guruku, wahai guru kami yakunu qadrahu." Berapa sih jumlah halamannya? Sudah pada takut ini. Tanya dulu jumlah halamannya itu berapa. Ibnu Jarir kemudian
Ya, Ibnu Jarir At-Tabari, ya, itu katakan jumlah halamannya salasuna al-waraqah, 30.000 lembar. Berapa? 30.000 lembar. Dia katakan nantang murid-muridnya, ayo kalian berani nggak? Kita ini nulis kitab ini 30.000 lembar, berani nggak? Gurunya yang nantang. Setelah itu murid-muridnya bilang, ya, setelah gurunya sebutkan seperti itu 30.000 lembar, mikir-mikir. Ada yang bilang, hadza mimma tafnil a'mar qabla mamatihi. Ya Syekh, ini umur kami itu habis cuma gara-gara nulis kitab tafsir terus. Sampai mati ini gak rampung-rampung. Kemudian akhirnya kitab tersebut ditulis. Jadinya kalau cetakan jadi karya beliau dahulu itu jadi 3.000. Masih banyak nggak? Masih banyak. 3.000 lembar. Awalnya cita-citanya berapa? 30.000. Murid-muridnya takut, jadinya cuma 3.000 lembar. Itu pun masih banyak. Dia nantang kedua kalinya lagi. Masih nantang lagi, ngotot lagi sama murid-muridnya lagi. Yang kedua kalinya kita sekarang tulis kitab tarikh, yaitu kitab sejarah dunia ini mulai dari Adam sampai waktu kita saat ini. Mulai dari Adam dahulu sampai saat ini. Jadi kisah ketika Adam itu bagaimana, ketika setelahnya itu bagaimana, nabi-nabi setelahnya itu bagaimana, sampai Nabi Muhammad, sampai sejarah kita itu saat ini. Tanya lagi sama syekhnya, kam yakunu qadrahu ya syekh? Berapa jumlah halamannya? Berapa lembaran ini mesti kita tulis? Saya jawabnya sama. Salasuna alf waraqah, 30.000 lembar yang akan kita tulis. Jawabannya sama juga. Ya Syekh, hadza mimma tafnal a'mar. Ini sampai kami jenggotan pun, sampai uban itu enggak rampung-rampung. Sampai kami mati pun itu enggak rampung-rampung. Kemudian akhirnya jadi kitab tarikh tersebut ya sama seperti itu. Jadinya 3.000 lembar, itu pun masih banyak. Kemudian setelah itu karena melihat muridnya yang dahulu itu malah seperti itu, kemudian syekhnya langsung bilang seperti orang mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, dia bilang innalillah. Ya, syekhnya bilang innalillah, matatil himam. Semangat tinggi saat ini itu sudah pada mati. Sudah nggak ada lagi, sudah. Masa tulis kitab tafsir seperti sini aja? Saya yang berpikir saja, kok kalian nggak mau? Ya, kitab tarikh juga seperti ini kalian juga nggak mau. Apalagi untuk zaman kita saat ini. Ya, suruh belajar, duduk saja tadi. Mau seperti Khatib Al-Baghdadi belajar Sahih Bukhari, mungkin sudah diumumkan seperti itu, sudah hari pertama mungkin ramai. Mungkin hari terakhir tinggal 1 orang. Atau mungkin semua itu tiduran di belakang. Ya, cuma dengar gurunya baca saja. Semangatnya kurang, ya. Jadi semangat yang saat ini itu yang kurang. Ya, jadi harus dia belajar itu harus penuh pengorbanan. Ulama manapun itu kalau belajar itu penuh pengorbanan. Ada yang punya harta warisan itu melimpah, jutaan dinar itu punya, Yahya bin Ma'in. Ya, Yahya bin Ma'in itu punya harta warisan jutaan dinar. Gara-gara belajar hadis, semua hartanya habis, sampai sendal pun itu nggak punya. Sendal pun nggak punya, semuanya itu habis gara-gara belajar apa? Hadis. Makanya para ulama itu katakan man talabal hadis aflas. Siapa yang mau belajar hadis pasti jadi orang yang bangkrut. Makanya jangan belajar hadis. Ya, jadi orang yang bangkrut. Lihat Yahya bin Ma'in dulu itu, nggak ada sendal pun itu nggak punya. Itu orang kalau belajar itu serius seperti itu. Sambil ceritakan kalau Imam Ahmad itu dihitung perjalanan dia mencari ilmu, kalau itu semua dirangkaikan satu jalan, itu mungkin sudah mengelilingi dunia. Ya, itu sudah mengelilingi dunia. Imam Ahmad kalau melakukan perjalanan menuntut ilmu itu semua, ya kalau dirangkaikan satu jalan itu sudah mengelilingi dunia. Artinya betul-betul kalau belajar butuh pengorbanan uang, pengorbanan waktu, pengorbanan tenaga. Juga dalam belajar ya harus serius seperti tadi, tidak ngantungan doa. Ya nanti kalau Ibnu Jarir At-Tabari hidup di sini, lihat jamaah seperti ini bagaimana, nantang seperti itu sudah dia bilang apa lagi? Kalau tadi sudah bilang semangatnya sudah mati, mungkin sekarang bilang orang-orang ini sudah pada mati semuanya, itu nggak punya nyawa.
Kalau sekarang Ibnu Jarir at-Tabari itu hidup. Kita lanjutkan. Kita akan baca beberapa hadis di sini. Mau hadis kisah atau tentang hadis ini? Ada tentang berbakti pada orang tua, lagi ada satu kisah lagi sebenarnya. Ada beberapa pertanyaan situ tentang masalah ini juga. Tentang bakti kepada orang tua, ya, bentuknya orang tua itu sedang memanggil kita ketika sholat. Ada kisah ini yang bisa menjawabnya. Kita baca kisah saja ya. Cerita itu lebih enak. Satu cerita nambah tidur. Gimana, mau nambah cerita atau saya baca-bacakan hadis di sini? Monggo. Hah? Gimana Pak? Kisah saja ya. Wah, kisah saja berarti. Enak kalau kisah itu saya senang gitu. Saya baca kisah ini ke anak-anak kecil itu, senang sekali mereka. Mas, tambah lagi. Sudah, nanti besok saja lagi, sudah. Karena satu kisah dulu. Kisahnya ini tentang Juraij. Kisahnya tentang Juraij disebutkan oleh Imam Bukhari di sini. Beliau membawakan jilbab bab dakwatul walidain. Bab tentang doa orang tua. Lihat di sini Imam Bukhari sebelum membawa kisah ini, beliau sebutkan suatu hadis. Itu hadis ini nomor 32, yaitu hadis dari Yahya bin Abi Katsir dari Abu Ja'far, bahwasanya dia pernah mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu berkata, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, salatu da'watin mustajabatu lahun. Ada 3 doa yang mustajab. Ada 3 doa yang mustajab, 3 doa. Ini perlu diingat-ingat ini. Ya, 3 doa ini mustajab. Yang pertama, dakwatul mazlum. Dakwah orang yang dizolimi, yang disakiti. Ingatnya di sini umum ya. Lafaznya itu umum. Ini kalau kaidah usul fikihnya, ini bentuk nakirah disandarkan pada ma'rifah. Ini maknanya umum. Artinya doa orang yang terzalimi di sini terserah yang dizalimi, yang disakiti ini orang kafir ataupun orang muslim. Dia kalau berdoa, doanya itu diijabahi. Umum. Karena doa orang yang terzalimi, kata Nabi SAW dalam riwayat yang lainnya, itu tidak ada pembatas antara dirinya dengan Allah. Doanya itu langsung. Ya. Doanya itu langsung, kilat langsung pada Allah Subhanahu Wa Taala, langsung diijabahi. Kemudian yang kedua, dakwatul musafir. Doa orang yang bersafar. Doa orang yang bersafar, yang melakukan perjalanan jauh. Yang disebut bersafar berapa kilo? Yang disebut bersafar berapa kilo? Berapa kilometer? Saya dari Cibubur sini ke Depok Timur itu sudah bersafar belum? Hah? Belum. Iya, kalau begitu standarnya bagaimana? Enggak ada standar, seenaknya saya bilang saya safar, langsung mengqashar sholat gitu. Hah? Seenak saya saja. Standarnya apa di sini? Ingat, dalam syariat tidak ada standar, yaitu tidak ada dari Al-Quran ataupun hadis yang menunjukkan standar ini standar safar, tidak. Maka seperti pendapat Ibnu Taimiyah, ini kembali kepada urf, kebiasaan masyarakat setempat itu nganggapnya bagaimana. Saya ke Jakarta, dari Jakarta Timur, dari sini ke Priok misalnya, di sini sudah nganggap safar apa belum? Sudah nganggap safar apa belum? Jauh enggak? Biasa saja kan? Ya kan? Maka itu berarti belum safar. Ya, jadi tergantung di tempat masing-masing. Jadi lihat dari urfnya. Kalau bingung, maka para ulama yang memakai patokan biasanya di 85 km. Kalau bingung ini safar atau tidak, ya, terutama kalau sudah keluar kota ya. Kalau ini kan sama-sama di Jakarta, ya belum, masih satu Jakarta. Kalau sudah keluar kota, ini sudah lebih daripada 85 atau belum? Saya Jogja ke Solo, ini sudah lebih daripada 85. Berarti saya bisa mengqashar sholat ketika itu. Boleh mengqashar sholat ketika itu, dan dia disebut musafir. Nah, keringanan yang dalam safar itu seperti misalnya mengqashar sholat 4 rakaat jadi 2 rakaat. Menjamak itu jadi keringanan enggak ketika safar?
menjamak jadi kedengaran atau tidak? Asalnya tidak. Yang ditentukan ketika safar itu mengqashar. Menjamak itu ketika sulit mengerjakan sholatnya di masing-masing waktu. Kalau masih mungkin saya sholat zuhur di sini, asar saya masih bisa sholat juga, saya musafir, ya musafir, maka itu lebih afdal daripada menjamak, karena lebih bagus mengerjakan sholat di masing-masing waktu. Kecuali misalnya kita mau pergi ke Sumatera, naik bisnya berhentinya cuma pada waktu zuhur, nanti pada waktu malam lagi, ya sudah terpaksa kita jamak ketika itu. Jadi ketika sulit mengerjakan di masing-masing waktu baru kita lakukan jamak. Tetapi kalau qashar, nah inilah yang diperintahkan ketika safar. Terserah safarnya itu mau pakai pesawat boleh, ya. Mau pakai kapal, mau pakai bis. Pesawat nggak ada rasa capek apa-apa. Pokoknya kalau itu sudah safar ya boleh mengqashar sholat. Tapi kalau dia di belakang imam mungkin, imamnya ini imam setempat sini menyempurnakan sholat 4 rakaat, tetap harus ikut imam. Tetap harus ikut imam. Nggak bisa dia sholatnya sendiri 2 rakaat saya qashar, imam 4 rakaat, tidak boleh. Kecuali kalau dibalik, yang jadi musafir ini yang jadi imam. Kalau musafir yang jadi imam, baru dia tadi 2 rakaat, makmumnya nanti tinggal menyempurnakan jadi 4 rakaat. Begitu. Tapi kalau imam mukim yang jadi imam, musafir yang di belakangnya, maka musafir ikut imam mukim. Nah, di antara keutamaan orang yang bersafar, karena bersafar itu penuh kesulitan. Ya, namanya safar itu tidak enak. Ya. Makanya dikatakan dalam suatu hadis bahwasanya safar itu adalah azab, siksa. Karena siksa yang bisa badan itu yang capek. Siksaannya itu bagaimana? Bisa juga merasa meninggalkan keluarga, anak istri, dan seterusnya. Banyak kesusahan yang didapati. Makanya dalam kondisi semacam ini, dalam kondisi sulit semacam ini, ya, ketika dia berdoa, apalagi berdoanya itu dalam keadaan orang yang tadi kami katakan tadi, orang yang kepepet, ya, orang yang dalam keadaan butuh, orang yang dalam keadaan darurat, minta agar urusannya itu dilancarkan, maka ketika dia bersafar itu jadi doa yang mustajab, doa yang diijabahi. Ya, di sini dia boleh berdoa di kendaraannya, di mobilnya ataupun di motornya misalnya, bebas, ya, bebas ketika itu, dan lebih bagus menghadap kiblat. Kalau tidak bisa ya sesuai dengan arah kendaraannya saja, tidak mesti nanti mobilnya ke arah timur, ya, nanti dia muter badannya ke arah barat, enggak mesti. Itu hukumnya sunnah. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga dikatakan dalam hadis ini, dakwatul walidi ala waladihi. Doa orang tua yang jelek pada anaknya. Doa yang jelek dari orang tua pada anaknya. Karena di sini pakai ala di sini maknanya jelek doanya. Jadi doa orang tua, yaitu doa jelek orang tua pada anaknya, keluar dari mulutnya begitu saja, keluar dari mulut ibunya begitu saja. Misalnya anaknya nakal, ya, nakalnya keterlaluan. Dia bilang nanti kamu besar, kamu nggak akan jadi orang sukses. Ya sudah, kalau Allah ijabahi, ya sudah diijabahi doa tersebut. Makanya hati-hati. Jadi jangan karena tidak betah pada anak sampai keluar doa yang jelek pada si anak, nggak boleh. Nanti kita lihat dalam kisah Juraij di sini, doa ibunya itu terkabul. Doa ibunya terkabul, tapi ibunya doanya tidak berlebihan. Tidak menyuruh si Juraij nanti berzina, tidak. Nanti ada kisahnya, nanti akan kita sebutkan. Jadi ini menunjukkan bahwasanya orang tua juga mesti hati-hati, ya, dalam berdoa. Harus bersabar terhadap anak yang nakal atau anak yang susah diatur. Harus bersabar dengan anak seperti itu. Banyak mohon kepada Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, di samping beri nasihat itu perlahan-lahan dengan lemah lembut, ya, atau menggunakan berbagai macam sarana yang dia sukai. Misalnya kalau anaknya itu senang, ya, nonton TV, ya ganti misalnya ini jadi TV dakwah saja yang diputar, dengan diganti channel yang lain. Atau bisa dengan suara, ya, dengan radio, ya sudah dengan radio saja. Maka tadi ada yang nanya juga, gimana kalau orang tuanya cuma mau dengar radio, nggak mau datang kajian?
Ya, mau disuruh juga orang tuanya selalu memberikan alasan yang macam-macam. Ya sudah, kalau orang tuanya mampunya seperti itu ya sudah, masih lebih bagus daripada orang tua nggak mendapatkan ilmu sama sekali. Sudah, biarkan dia dengar radio, misalnya radio Roja setiap harinya, ya sudah, biarkan dia dengar begitu saja sudah. Walaupun mungkin keutamaan bermajelis, dulu di majelis ini lebih utama. Tapi orang tua pengennya seperti itu ya sudah. Sama dengan anak juga pengennya seperti ya sudah. Kita sikapi juga seperti itu. Ya, jadi sini ada 3 doa di sini. Dalam hadis yang lain disebutkan da'watul walid li waladi. Doa orang tua yang baik kepada anaknya. Dalam hadis yang lain itu disebutkan doa orang tua, yaitu doa baik orang tua kepada anaknya. Itu juga diijabahi. Jadi jangan khawatir, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi SAW itu katakan tidak ada yang lebih mudah merubah sesuatu daripada doa. Nabi SAW itu bersabda, "Laisa akramu indallahi minad doa." Tidak ada yang lebih mulia, maksudnya tidak ada yang lebih baik lagi selain daripada doa. Artinya untuk merubah seseorang ya dengan doa itu lebih mudah. Coba lihat tadi, nggak mungkin kita pakai logika tadi kok batu bisa terangkat begitu saja, nggak pakai alat apa-apa. Cuma dengan doa saja kok batu bisa terangkat, bisa terbuka pintu gua tersebut. Cuma gara-gara apa? Gara-gara doa. Nah, sekarang kita lihat kisah Juraij. Di sini disebutkan, yaitu sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Abu Hurairah. Abu Hurairah itu menyebutkan, "Ma takallama mauludun minan nas fi mahdin illa Isa bin Maryam wa sahibu Juraij." Tidak ada bayi yang bisa ngobrol, bisa ngomong ketika kecilnya, ketika masih bayi. Yang dimana bayi-bayi yang lainnya tidak bisa ngomong ketika itu, cuma bisa nangis, keluar kata-kata itu tidak bisa. Itu cuma ada 2 orang. Ya? Di sini kata Nabi SAW, yang pertama adalah Nabi Isa alaihissalam, Isa bin Maryam, Isa putra Maryam. Yang kedua adalah sahibu Juraij, yaitu anak kecil yang nanti akan ditanya oleh Juraij. Jadi bukan Juraijnya, Juraijnya sudah besar. Anak kecil yang ditanya oleh Juraij. Jadi ada 2 orang di sini ya. Yang pertama tadi siapa? Isa bin Maryam. Yang kedua anak kecil yang ditanya oleh Juraij. Bagaimana kisah Juraij di sini disebutkan? Qila ya Nabi Allah. Ada sahabat yang menanyakan kepada Nabi SAW, "Wahai Nabi Allah, wa ma sahibu Juraij? Siapakah Juraij? Siapakah Juraij? Orang terkenal apa? Kok Nabi SAW disebutkan Juraij?" Kemudian disebutkan di sini bahwasanya Juraij, fa inna Juraijan kana rajulan raiban fi suma'ati lahu. Juraij, perlu diketahui Juraij itu adalah seorang rahib, ahli ibadah, yang dia itu punya suma'ah, tempat ibadah milik dia sendiri. Jadi dia beribadah di tempat itu terus. Lalu disebutkan bahwasanya si Juraij dalam sini disebutkan wa kana ar-ra'i baqar ya'wi ila asfal suma'ati. Lalu ada seorang pengembala sapi itu biasa tidur atau biasa hidup di bawah tempat ibadahnya Juraij. Jadi tempat ibadahnya tempat yang tinggi. Di bawahnya itu ada ya pengembala sapi yang biasa tidur di situ. Lalu dikatakan wa kanat imra'ah min ahli al-qaryah tahtalifu ila ar-ra'i. Ada seorang wanita. Wanita ini adalah wanita pelacur. Wanita ini adalah wanita pelacur. Wanita ini biasa mendatangi, biasa menemui pengembala sapi ini. Fa'atat ummuhu yawman. Lalu di sini
keluar dari kisah wanita tadi dan pengembala sapi. Diceritakan dalam hadis ini tentang Juraij. Suatu hari si Juraij itu pernah dipanggil oleh ibunya. Ya Juraij, wahai Juraij. Wa huwa yusalli, sedangkan Juraij itu dalam keadaan sholat. Juraij ini dalam keadaan apa? Sholat. Sholat ini sholat sunnah. Kalau sholat wajib, maka tetap dia bisa teruskan sholatnya. Tapi di sini sholat sunnah, artinya dia bisa memutuskan sholatnya. Boleh memutuskan sholatnya. Nah ketika itu, faqala fi nafsihi, Juraij itu berbicara dalam hatinya, wa huwa yusalli, dan dia dalam keadaan sholat, ummi wa sholati. Aku milih ibuku ataukah sholatku? Bingung. Kenapa si Juraij bingung? Ingat, Juraij tadi dikisahkan tadi dia itu memiliki tempat ibadah. Dia itu ahli ibadah, bukan orang yang berilmu. Ya kan? Juraij itu bukan orang yang berilmu. Kalau orang yang berilmu tahu nggak tentang masalah ini? Bisa jawab nggak? Pilih ibu ataukah sholat kalau kita sholat sunnah? Panggilan ibu ataukah sholat sunnah? Diteruskan ibu. Juraij ini bingung. Karena Juraij itu tidak berilmu. Seandainya Juraij itu berilmu, tentu dia tidak akan bingung seperti ini. Ini menunjukkan keutamaan orang yang berilmu. Orang yang berilmu itu nggak pernah bingung. Makanya banyak belajar. Ibnu Hazm dahulu itu awalnya orang yang nggak tahu sholat ya. Belajarnya ketika umur berapa tahun? 26 tahun. Ibnu Hazm, tahu ya Ibnu Hazm? Punya kitab apa? Kitab yang terkenal Ibnu Hazm Al-Muhalla. Ya. Dahulu Ibnu Hazm orang ini ketika sampai di usia 26 tahun itu nggak tahu sholat, ya, nggak tahu masalah sholat. 26 tahun. Makanya ketika suatu saat dia masuk masjid, dia langsung duduk di masjid tersebut. Gak melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Ini sebelum asar, masih boleh sholat tahiyatul masjid ketika itu. Itu bukan waktu terlarang. Maka ada seorang guru di situ kemudian tegur si Ibnu Hazm. Kamu kok masa nggak tahu kalau masuk masjid ini harus sholat? Sholat sana, sholat 2 rakaat. Karena ingat fikih di masyarakat sekitar Ibnu Hazm itu menganggap sholat tahiyatul masjid itu wajib. Namun pendapat jumhur atau mayoritas ulama, sholat tahiyatul masjid itu sunnah. Harus ketika itu setelah Ibnu Hazm menghadiri prosesi jenazah, datang lagi, ya, Ibnu Hazm kemudian masuk lagi ke masjid. Setelah menghadiri prosesi jenazah, masuk masjid lagi setelah sholat asar. Kalau fikih di masyarakat Ibnu Hazm itu mengatakan bahwasanya di waktu terlarang seperti ini nggak boleh sholat tahiyatul masjid. Namun pendapat yang lebih tepat, kalau sholatnya punya sebab seperti sholat tahiyatul masjid masih boleh dilakukan ketika waktu terlarang. Sholat yang punya sebab seperti apa? Seperti apa? Hah? Ya tahiyatul masjid tadi punya sebab nggak? Ya mau masuk masjid. Setelah wudhu punya sebab? Setelah wudhu. Sholat gerhana punya sebab? Setelah gerhana. Boleh nggak dilakukan di waktu terlarang? Boleh. Karena punya sebab. Misalnya gerhananya itu setelah sholat subuh. Sholat subuh kan waktu terlarang. Setelah sholat subuh kan waktu terlarang. Boleh nggak dilakukan ketika itu? Jawabannya boleh. Gerhananya terjadi setelah asar. Bolehkah melakukan sholat gerhana ketika itu? Boleh. Karena di waktu terlarang tadi masih boleh melakukan sholat yang punya sebab. Yang tidak boleh itu kalau sholat nggak punya sebab apa-apa. Dia di masjid, ini mumpung biar dapat pahala banyak habis asar, ya sholat 2 rakaat lah. Atau setelah dia sholat asar, balik lagi ke belakang, sholat lagi 2 rakaat lagi. Punya sebab nggak di sini? Nggak ada sebab apa-apa. Ini namanya sholat sunnah mutlak. Nggak boleh dilakukan di waktu terlarang. Dan waktu setelah sholat asar itu waktu terlarang untuk sholat. Maksudnya sholat sunnah yang tidak punya sebab. Nah tadi Ibnu Hazm masuk masjid kedua kalinya dia sholat. Tadi kan disuruh sholat kalau masuk masjid kan. Tapi fikih di mazhabnya itu bilang nggak boleh sholat ketika waktu terlarang. Dia sholat lagi. Katanya tadi kalau masuk masjid sholat. Malah ditegur lagi sama ada guru di situ. Kamu nih kok kayak nggak ngerti saja. Ini waktu terlarang untuk sholat. Duduk kamu. Ini waktu terlarang. Serba salah kan? Bingung kan?
Kalau nggak berilmu, bingung. Ibnu Hazm tuh bingung. Makanya setelah itu, karena biar nggak dibodoh-bodohi terus seperti ini, wah masuk masjid, masa tadi disalahin, ini juga disalahin. Saya tadi kan bilang masuk masjid, sholat tahiyatul masjid, ya saya sholat tahiyatul masjid disalahin juga, serba salah. Jadi orang yang bingung. Makanya dia bertekad setelah hari ini, besoknya saya cari ulama yang ada di negeri ini siapa. Saya mau belajar menuntut ilmu pada mereka. Kemudian akhirnya mulai besoknya dia sudah mempelajari kitab-kitab dari para ulama, dari guru-guru yang ada di negerinya. Sampai 3 tahun akhirnya bisa diajak berdiskusi masalah agama. 3 tahun. Cepat nggak? Cepat. Karena cerdas, mau belajar. Belajarnya nggak ngantuk-ngantukan. Ya, serius. Ya, tadi kayak Khatib Al-Baghdadi tadi selesaikan kitab Bukhari tadi berapa majelis? 3 majelis. Ya serius, uangnya serius. Ya makanya jadi. Ya, kalau mau belajar serius ya pasti bisa. Ya, meskipun sudah tua sekalipun. Ya, ingat ya, tua itu bukan penghalang untuk belajar. Ya, tua itu bukan penghalang untuk belajar. Ibnul Jauzi dahulu 80 tahun umurnya masih maca kitab, baca kitab di depan gurunya 80 tahun. Kalau masih 60 masih kalah sama Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi itu masih 80 tahun masih belajar. Baca kitab lagi. Al-Is bin Abdus Salam itu belajarnya umur 60 tahun baru belajar. Ibnu Hazm tadi berapa? 26 tahun. Jadi nggak ada kata terlambat ya kan? Nggak mesti belajar dari kecil. Kita lanjutkan. Jadi jangan jadi orang yang bingung. Tadi seperti si Jureid di sini. Seandainya dia orang yang berilmu, tentu tidak seperti ini. Makanya menunjukkan keutamaan orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Kalau dia berilmu, Jureid tidak seperti ini. Lalu ketika itu dia tadi bingung berkata dalam hatinya, saya memilih sholat ataukah memilih ibuku. Kemudian farro'a ayyu'thira sholatahu. Si Jureid akhirnya tetap melanjutkan sholatnya. Ibunya memanggil lagi kedua kalinya. Ibunya teriak lagi. Ya, teriak di sini ya, panggil Jureid, Jureid. Bingung lagi berkata dalam hatinya lagi, ummi au sholati. Saya memilih ibuku. Maksudnya menjawab panggilan ibuku ataukah sholatku? Bingung lagi. Ternyata seterusnya lagi dikatakan dia tetap melanjutkan sholatnya. Dipanggil ketiga kali lagi, ya Jureid. Berteriak keras juga. Si Jureid juga masih bimbang dalam hatinya, berkata lagi, ibuku atau sholatku? Lantas ketika itu kemudian saking marahnya karena si Jureid ini nggak datang-datang juga. Ini berarti menunjukkan apa? Menjawab panggilan orang tua ini hukumnya apa? Wajib. Ya. Mau setel TV orang tua manggil ya tetap harus dipenuhi panggilannya. Ya. Selama ini kita tidak melakukan perkara-perkara yang wajib, dipenuhi panggilannya. Sampai pun Nabi SAW diceritakan, ini disebutkan dalam hadis-hadis sebelumnya dari hadis ini, dalam Adabul Mufrad, ada anak yang datang kepada Nabi SAW itu meninggalkan orang tuanya dalam keadaan menangis untuk pergi jihad. Mau pergi jihad, jihadnya di sini hukumnya sunnah. Mau pergi jihad, yang hukumnya sunnah. Nabi SAW itu katakan, apakah kamu sudah diizinkan oleh ibumu? Dia bilang belum. Sudah. Kalau gitu kamu tadi kembali lagi kepada ibumu tadi, berbakti padanya. Jangan biarkan dia dalam keadaan menangis. Sekarang kamu biarkan dia itu ya dalam keadaan bahagia. Suruh kembali kepada ibunya. Ini mau pergi jihad. Suruh berbakti pada ibunya dulu. Apalagi untuk perkara-perkara di bawah itu. Termasuk dalam hal ini memenuhi panggilan orang tua ya tetap wajib. Nah kemudian ibunya saking marahnya mengatakan apa? La amatakallah ya Jureid. Semoga Allah itu menyengsarakanmu. Doa jelek apa doa bagus ini? Doa jelek. Dia katakan hatta tanzura fi wajhil mumisat. Dia berdoa kepada si Jureid. Wahai Jureid, moga saja nanti kamu kelak wajahmu itu dipampang di hadapan wanita-wanita pelacur. Wajahmu itu kamu nanti akan dilewati di hadapan wanita-wanita pelacur. Doanya berlebihan nggak di sini?
Sampai suruh berzina enggak? Doanya sampai dikatakan kamu nanti berzina dengan seorang pelacur. Sampai segitu enggak? Enggak. Doanya enggak sadis banget kan? Enggak. Cuma dikatakan apa? Nanti suatu saat nanti, ya, kamu nanti akan dilewati di hadapan para pelacur. Enggak sadis kan doanya? Enggak sampai bilang soal apa kamu? Nanti kamu nanti ketabrak motor loh, Enggak berdoa seperti itu kan? Ibunya masih sadar. Doanya tidak berlebihan. Cuma aja nanti suatu saat kamu akan lewat di hadapan para pelacur. Lalu dikisahkan dalam hadis ini, summan sorofat, kemudian ibunya pergi. Setelah berdoa seperti itu, ibunya pergi. Kemudian dikisahkan lagi kisah yang lain lagi. Tadi kisah Juraij seperti itu. Tadi disebutkan tentang pengembala sapi dan seorang wanita. Ternyata wanita tadi, ya, sering mendatangi laki-laki pengembala sapi tadi itu untuk berzina. Akhirnya punya anak. Ya, akhirnya punya anak. Anak ini kemudian fa'utiya lamala kubutil kalamar'a walada. Raja yang ada ketika itu kemudian mendatangkan wanita ini yang dalam keadaan sudah melahirkan seorang anak masih bayi. Sudah melahirkan seorang anak yang masih bayi. Kemudian raja ini tanya kepada wanita tersebut, "Mimman?" Wahai wanita, ini laki-laki ini bapaknya itu siapa? Ini punya bapak atau enggak nih? Lalu dikatakan wanita ini bilang, bapaknya itu Juraij. Bapaknya itu siapa? Juraij. Juraij itu siapa tadi? Ahli ibadah, punya tempat ibadah, punya masjid sendiri tempat dia itu ibadah. Kemudian ketika itu juga raja itu tanya, asahibu somi'ah, apakah yang punya tempat ibadah itu? Kemudian wanita tadi katakan, iya betul, ini bapaknya, ini anaknya ini. Itu bapaknya. Kemudian seketika itu juga raja tadi mengatakan, ihdimu soma'atiha, ya, wa utiya bihi. Sekarang hancurkan rumah ibadahnya si Juraij. Hancurkan rumah ibadahnya. Dulu itu zina itu sikap kerasnya seperti ini. Ini sudah sejak dahulu. Jadi kalau sampai zina itu dilegalkan, ini aneh sekali. Wong di sini saja orang nggak punya salah, ini suruh tempat ibadahnya itu dihancurkan. Nggak ada kaitannya kan dengan tempat perzinaannya kan? Nggak ada. Tempat ibadahnya suruh hancurkan. Mereka sejak dulu itu pengingkaran terhadap tempat zina itu keras. Kalau sampai sekarang apa? Dilegalkan. Musibah. Hancurkan tempat ibadahnya si Juraij dan geret si Juraij ke sini. Bawa si Juraij ke sini. Kemudian orang-orang kemudian ketika itu disebutkan dalam hadis ini fadorobu soma'atahu. Orang-orang kemudian menghancurkan tempat ibadahnya si Juraij. Betul-betul dihancurkan tempat ibadahnya tersebut. Bil fu'us hatta waqa'at, dengan kampak ya sampai hancurlah rumah ibadah si Juraij. Faja'alu yadahu ila unuqi bihablin, kemudian tangannya si Juraij itu diikat di lehernya seperti tawanan. Ya, seperti tawanan. Pada si Juraij itu sebenarnya enggak punya salah apa-apa, ditawan seperti itu. Jadi orang yang biasanya ya ini cobaan bagi orang-orang yang soleh. Ya, orang-orang yang soleh itu punya cobaan seperti ini. Si Juraij itu ditimpa cobaan seperti cobaan yang berat. Dituduh sesuatu hal yang sebenarnya itu tuduhan sebenarnya tidak pantas untuk dirinya. Jadi ada orang-orang soleh seperti itu, tidak melakukan apa-apa, jadi coba seperti tadi. Kemudian ketika itu, thumman tuliqa bihi famurra bihi 'alal misal. Lihat di sini. Kemudian tadi si Juraij kemudian digeret di bawah. Kemudian akhirnya dia melewati para wanita pelacur. Doa ibunya terkabul enggak? Terkabul. Dia melewati para wanita pelacur. Kemudian fara'ahunna, si Juraij kemudian melihat para wanita tadi, fatabassama, sambil tersenyum. Tersenyum apa? Bukan karena lihat wanita-wanita tersebut cantik, bukan. Karena apa? Senyumnya ini dia ingat doa ibunya.
Bukan lihat, masya Allah ini cantiknya luar biasa, bukan. Namun dia apa? Karena ingat doa ibunya, fatabas sama. Kemudian dia wajah tersenyum. Ya Allah, betul juga doa ibuku ternyata. Ini akibatnya seperti ini. Ya, lalu ketika itu disebutkan lagi wa kunna yanzurna ilaihi finnas. Kemudian wanita pelacur ini lihat si Juraij juga di kalangan orang banyak ketika itu. Jadi orang-orang yang kumpul saat itu. Jadi wanita para pelacur juga lihat si Juraij. Lalu faqala al-Malik. Sekarang raja di situ tanyakan kepada si Juraij. Mata ummu hadhihi, ya, wahai Juraij, apa ini yang kamu perbuat ini Juraij? Kok bisa ada anak seperti ini? Kemudian si Juraij tanya balik, mata apa yang kau katakan ya raja? Apa yang kau katakan? Kemudian raja tersebut mengatakan tazumu anna waladaha minka. Wahai Juraij, wanita ini itu mengatakan bahwasanya ya, ini adalah anakmu. Ini hasil hubungan dengan dia. Maka ketika itu raja tadi itu balik bertanya kepada si wanita. Qala anti taz'umin. Ya. Raja tersebut tanya lagi kepada wanita tersebut, betul enggak? Ini anaknya. Kemudian wanita tadi tetap bertanya mengatakan qalat na'am. Iya betul. Betul seperti itu. Ini anaknya dia. Kemudian ini yang bertanya si Juraij ya, si Juraij bertanya, ini betul ya, ini anak dari saya Juraij atau ini si raja di sini ya. Pokoknya dikatakan iya. Kemudian dikatakanlah ya, dia tanya lagi di sini, aina hadzal shaghir? Mana si bayi kecil itu? Mana anaknya? Anak tersebut kemudian ditanya. Kemudian orang-orang katakan hadza fi hijriha. Oh, anak itu ada di kamarnya, kamar wanita tersebut. Fa'aqbala alaihi, kemudian anak tersebut itu dihadapkan kepada si Juraij. Faqala, kemudian Juraij bertanya kepada anak ini. Nah, anak ini yang ngomong nanti ya, mana abuka? Si Juraij tanya, siapa ayahmu? Ya, siapa ayahmu? Kemudian si anak ini menjawab, masih bayi, ngomong. Ya, dia tanya, ra'il baqar, itu loh si pengembala sapi. Ya, qala Malik. Sekarang rajanya merasa bersalah. Ternyata bukan si Juraij, anak ini bisa ngomong sendiri, suatu mukjizat, bisa ngomong sendiri. Ternyata ini bukan Juraij, rajanya bersalah. Tadi rajanya sudah hancurkan apa tadi? Tempat ibadahnya. Ya, sekarang rajanya ingin minta maaf sama si Juraij. Sudah serba salah ini, ya Allah, ini kok ya bukan Juraij. Tempat ibadahnya juga sudah hancur. Terus kepiye? Mau bagaimana lagi? Ya, serba salah. Terus ditanya, ya, anja'al sawma'atak min zahab wahai Juraij. Saya mohon deh, sekarang gimana rumah ibadahmu saya jadikan? Sekarang rumah ibadahmu saya buat dari emas, gimana? Mau enggak? Si Juraij bilang, enggak, saya enggak mau. Kemudian raja tersebut tanya lagi, min fiddah. Kalau begitu dari perak saja gimana? Di bawahnya emas. Sama juga dia jawab, saya enggak mau. Kemudian qala, raja tersebut tanya lagi, fama naj'aluha, terus bagaimana kamu membuat rumah ibadah tersebut? Si Juraij cuma bilang, rudduha kama kanat, kembalikan rumah ibadahku seperti dulu saja. Ini orang yang zuhud seperti ini. Ya, orang yang sederhana seperti ini. Bisa dia punya lebih, bisa punya emas, bisa punya perak juga, tempat ibadahnya bahkan seperti itu. Tapi dia nggak mau, hidupnya sederhana saja. Jadi sini diajarkan seorang muslim harus punya sifat hidup sederhana, zuhud. Punya sifat hidup sederhana seperti Juraij. Ditawarkan yang lebih daripada itu sebenarnya bisa. Rajanya bisa buatkan, dia nggak mau. Sudah seperti dulu saja. Kemudian sekarang rajanya tanya kepada si Juraij, "Faman lazi basanta?" Terus kenapa kok tadi kamu senyum-senyum ya Juraij? Di hadapan para wanita pelacur tadi kok kamu senyum-senyum, itu kenapa? Raja kan curiga ini naksir para wanita tadi atau gimana? Ya, ternyata sini si Juraij baru ngaku.
yaitu dia katakan amran araftuhu adrakatni da'watu ummi summa akhbarahu. Si Jurais mengatakan, ya, ini suatu perkara yang saya sebenarnya sudah tahu. Tadi senyumku tadi itu karena suatu perkara yang saya sudah tahu. Saya itu mengetahui kejadian ini, artinya saya itu dilewatkan ke hadapan para wanita pelacur karena doa dari ibuku. Karena doa dari ibuku, doa ibunya itu terkabul. Didoakan jelek seperti itu, kamu nanti akan lewati para wanita pelacur, ya terkabul. Maka setelah itu dia katakan summa akhbarahu, kemudian dia akhirnya mengabarkan pada mereka seperti tadi. Maka di sini faedahnya banyak sekali. Tadi sudah sebagian yang kami sebutkan tentang hadis ini, menyebutkan agungnya hak-hak orang tua. Ya, terutama ibu. Ya, ibu, ya, berbakti pada ibu itu lebih dilakukan oleh Nabi SAW daripada yang lainnya. Nabi SAW menyebutkan ibu itu sampai 3 kali. Bapak itu baru yang terakhir, yang keempat. Karena susahnya atau derita yang dilakukan oleh ibu ketika dia itu hamil, ketika dia itu melahirkan, ketika dia itu menyusui sampai menyapi, itu yang ditanggung, maka berbakti pada ibu itu lebih utama. Kemudian di sini menunjukkan adanya karamah wali, bisa ngajak ngomong, ajak berbicara anak yang masih bayi. Karamahnya si Jurais. Namun ingat, karamah disebut karamah yang benar, ya, disebut karamah yang benar cuma datang dari orang-orang yang beriman dan bertakwa saja. Kalau karamahnya itu datang dari dukun, kalau karamahnya itu datang dari pengikut setan, kalau karamahnya itu datang dari orang-orang yang nggak pernah sholat, itu bukan karamah, dan mereka itu bukan wali. Yang ada itu mereka itu wali setan, bukan wali Allah. Karamahnya juga karamah dari setan. Makanya di sini ini menunjukkan karamah dari Allah, karamah dari Allah untuk wali Allah. Ya. Sehingga si Jurais itu bisa mengajak bicara bayi yang masih kecil tadi. Kemudian tadi disebutkan dalam hadis ini, dalam hadis ini disebutkan bahwasanya tentang sholat, si Jurais itu melaksanakan sholat. Juga ada wudhu di situ, ya, ada wudhu di situ. Ini menunjukkan bahwasanya syariat sebelum Islam itu sudah mengenal sholat, sudah mengenal wudhu, tapi cara caranya berbeda dengan kita. Walau alam cara caranya itu seperti apa, berapa kali waktu, walau alam. Tapi juga sudah ada syariat semacam itu. Ini semacam itu berbeda. Dan hadis ini yang menunjukkan bab yang penting yang kita bahas, bahwasanya doa orang tua yang jelek, doa jelek dari orang tua itu nanti bisa terkabul. Sehingga ini menunjukkan perlu hati-hatinya orang tua itu mendoakan anaknya. Terus dia doakan dengan doa-doa yang baik, itu sudah bagus, ya, sambil terus memberikan nasihat, jangan sampai keluar doa-doa yang jelek yang nanti bisa Allah ijabahi. Ya, ini demikian yang bisa kita bahas. Ada waktu sekitar 10 menit. Saya melihat beberapa pertanyaan sini yang bisa kami jawab secara menjawab. Apakah benar jika durhaka pada orang tua bisa menjadi penyakit gila dan bisa menjadi orang yang tidak beriman kafir? Bisa saja seperti itu, apalagi kalau ada doa dari orang tua. Bisa saja. Karena tadi hadis yang pertama yang kita bahas tentang kisah 3 orang tadi itu menunjukkan kalau orang yang berbakti pada orang tua itu bisa selamat dari musibah. Sebaliknya berarti orang yang durhaka pada orang tua itu bisa mendapat berbagai macam musibah. Bagaimana hukumnya apabila suami istri memanggil dengan sebutan mama dan papa atau umi dan abi? Apakah termasuk apa? Jima misalnya? Jihad, jihad. Apakah menyebut seperti punggung ibuku? Ya, ini memanggil istrinya berarti ya, memanggil istrinya. Ini tidak termasuk. Tidak termasuk. Panggilan dengan umi atau abi ini tidak termasuk untuk panggilan zihar. Zihar itu adalah menyebut istri seperti punggung ibunya. Itu tok, itu saja. Sedangkan ini tidak termasuk.
ya, meningkatkan untuk panggilan sayang, ya, dan seterusnya. Jadi tidak termasuk menurut pendapat yang lebih kuat dari pendapat para ulama yang lain. Saat ini orang tua melarang anak untuk mengikuti kajian karena pernah anak berkata bahwa tahlil dan maulid Nabi tidak pernah diajarkan oleh sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang tua tidak terima dengan pernyataan itu. Apa yang anak lakukan saat ini? Anak tetap ingin kajian dan bakti kepada kedua orang tua, namun anak sudah diultimatum kalau sampai masih ikut kajian seperti itu, anak dipersilakan pergi saja dari rumah. Gak bisa mengusir seperti itu. Anak ya tetap anak. Gak bisa mantan anak itu gak ada. Ya, mantan anak itu gak ada. Mantan orang tua juga gak ada. Anak ya tetap anak. Orang tua ya tetap orang tua. Makanya di sini perlu perlahan dalam memperingati hal ini. Apalagi kalau sudah tahu orang tua itu sudah terikat dengan tradisi-tradisi sejak dulu. Dan ingat, menasihati itu tidak bisa semalam. Bagai merubah telapak tangan dibalik seperti ini saja seketika itu juga mustahil. Kata orang Arab itu mustahil. Yang nggak bisa merubah begitu saja, harus pelan-pelan. Makanya kalau memang orang tua sudah antipatis seperti ini, sejak awal jangan dulu bahas-bahas seperti ini. Masih ada yang lebih urgent, masih ada yang lebih penting. Dahulukan dulu. Mungkin di rumah masih pakai jimat. Di rumah mungkin ada yang biasa punya kebiasaan di pojok-pojok rumah itu tanam jimat-jimat itu supaya rumahnya itu terjaga. Ya, ini seperti ini diperingati pelan-pelan terlebih dahulu. Yang urgent terlebih dahulu. Ya, kalau perkara seperti ini tidak membatalkan Islam. Ya, perkara seperti ini tidak membatalkan Islam. Perkara tadi tanam-tanam jimat tadi itu bisa membatalkan Islam. Kalau keyakinannya itu Allah yang memberikan keberkahan, Allah yang memberikan perlindungan, selain Allah yang memberikan perlindungan, selain Allah yang memberikan keberkahan, itu jadi syirik akbar. Karena sudah yakin pada selain Allah. Tapi kalau cuma yakin sebagai sebab saja, itu syirik asghar. Ini lebih urgent, lebih kita dahulukan daripada yang lainnya. Ya, jadi sekarang rubah akhlaknya terlebih dahulu, ya, baik-baikin orang tua terlebih dahulu. Kalau mungkin sekarang dilarang, ya coba pilih kajian yang penting-penting dulu lah. Kalau tidak bisa, mungkin lakukan cara yang lainnya. Kalau tidak bisa menghadiri majelis, masih banyak sarana yang bisa ditempuh, seperti mendengar kajian lewat suara, audio di rumah, atau lewat tulisan-tulisan dan seterusnya. Pokoknya yang penting bisa istiqomah. Ya, tapi rubah akhlak terlebih dahulu. Ya, senangkan orang tua terlebih dahulu dengan akhlak yang mulia. Atau mungkin kalau kita masih kuliah, ya, anak itu masih kuliah, dan orang tua itu senang kalau kuliahnya sudah lulus, maka cepatkan kuliahnya, cepat rampung. Maka kalau orang tua sudah senang ada hasil, maka mau dikata apapun orang tua, suruh sholat sekalipun, suruh berhenti rokok sekalipun, itu pasti mau. Ya, mungkin pegang rokoknya saja dia sudah tahu kita itu larang, dia akan mau. Dan dia tahu itu salah, karena sudah ada hasil. Dia sudah senang terlebih dahulu. Namun kalau belum ada hasil apa-apa, ya, belum bisa menyenangkan orang tua, nasihati dengan pelan-pelan terlebih dahulu. Gak bisa langsung frontal seperti itu. Apabila anak kita durhaka kepada kita, apakah itu cerminan kita sendiri yang durhaka pada orang tua kita? Ya, ini bisa jadi seperti itu. Bahkan para ulama salaf dahulu, ya, ada yang ketika pulang ke rumahnya melihat perlakuan yang berbeda dari istri dan anak-anaknya, dia mengatakan bahwasanya ini mungkin karena dosa yang aku perbuat. Sehingga di antara mereka itu ada yang perbanyak sholat sunnah. Dia katakan bahwasanya aku memperbanyak sholatku ini wahai anakku supaya engkau itu menjadi soleh, supaya engkau itu menjadi soleh. Tidak ada yang punya sikap sebaliknya tadi. Gara-gara dia bermaksiat, dia lihat tingkah laku yang jelek kepada pada anak dan istrinya. Maka ini bisa terjadi juga, ya, sebaliknya. Ya. Orang tua tadi yang sejak kecilnya dia jadi anak yang durhaka, tidak mau manut pada orang tuanya, ya, bisa jadi ada seperti itu juga terjadi seperti itu. Makanya sekarang kalau orang tua masih hidup, ya, maka sekarang banyak-banyak berbuat bakti kepada orang tua, senangkan mereka.
ya, kemudian nasihati mereka dengan hal yang baik, maka insya Allah kalau kita sekarang belum ada kata terlambat, maka dengan kita berbuat baik seperti itu, maka anak-anak kita juga akan juga semakin baik. Kemudian bagaimana hukumnya atau sahkah sholat seseorang yang memakai cat kuku? Walau untuk cat kuku, kalau air tidak bisa masuk ke dalam kulit, ya, tidak bisa membasuh bagian kuku yang seharusnya kena basuhan, maka jadinya sholatnya bermasalah. Cat kukunya harus dihilangkan. Kalau anak laki-laki yang sudah menikah, yang diutamakan adalah orang tuanya. Bagaimana kalau ada orang tua yang tidak punya anak laki-laki? Maka tetap anak-anak perempuannya itu tetap berbuat baik kepada orang tuanya, tapi mereka juga harus tetap mendulukan atau mengutamakan hak suami. Itu bisa dilakukan. Ya, dan perlu dijelaskan suami juga seperti itu, bahwasanya ya karena kami anak-anak perempuan semua, ya, anak-anak perempuan semua, tolong diberi waktu supaya kami bisa menjenguk orang tua, yang bisa berkunjung kepada mereka, bisa berbuat baik kepada mereka dengan tetap meminta izin suami. Dan insya Allah suami yang baik pasti akan mengizinkan hal itu. Bolehkah menikahi orang yang baru masuk Islam? Boleh, asalkan baik agamanya. Bagaimana kalau orang tua kita masih belum beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar, padahal sudah berulang kali dikasih tahu untuk sholat dan sebagainya, tapi tetap belum mau melaksanakan sholat? Apa yang harus dilakukan oleh seorang anak? Maka seperti nasihat-nasihat sebelumnya, ya, orang tua tetap dinasihati dengan pelan-pelan, dengan perlahan, ya, tidak langsung frontal. Yang menjelaskan ancaman-ancaman, atau mungkin sebaliknya dijelaskan tentang motivasi-motivasi bahwasanya mengerjakan sholat seperti itu, utamanya seperti itu, menjaganya utamanya seperti ini, menjaga sholat waktu akan selalu mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Kalau diberitahu seperti itu, orang tuanya masih memiliki hati yang baik, maka insya Allah itu bisa menerima. Ditambah dengan perbanyak doa. Jangan bosan-bosan untuk mendoakan orang tua, karena orang tua doanya itu mustajab kepada anaknya, anaknya juga berdoa kepada orang tua juga doanya mustajab. Apakah asuransi kesehatan syariah boleh enggak? Walau belum ada, setahu kami asuransi yang syar'i saat ini, asuransi bisa jadi dihukumi judi, bisa jadi dihukumi riba, bisa jadi dihukumi gharar, ya, jual beli gharar, jual beli yang mengandung yang akan mengandung spekulasi kerugian yang besar. Sehingga para ulama ya tidak membolehkan asuransi yang ada punya sifat semacam itu. Dan rata-rata yang saat ini ada belum sampai derajat asuransi yang syar'i. Wallahu a'lam. Apa yang harus kita lakukan jika pada saat kita sedang salat fardu atau salat wajib dipanggil oleh ibu kita atau ayah kita? Maka kalau dipanggil seperti itu atau orang tua mengucapkan salam, bisa kita keraskan suara, menandakan bahwasanya kita sedang sholat. Ini sholat wajib. Kalau sholat sunat tadi boleh dibatalkan. Kalau sholat wajib tetap didahulukan sholat wajib. Allah lebih dahulukan. Beda kalau sholat sunat. Kalau ucapan salam disebutkan dalam Zadul Ma'ad, kalau ada orang itu mengucapkan salam, maka disebutkan oleh Ibnu Qayyim ada 3 cara. Ya, bisa menjawab salamnya. Yang pertama dengan isyarat jari. Jadi menunjukkan jarinya begini saja. Yang kedua dengan isyarat tangan, telapak tangan. Tangannya, ya ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim juga, tangannya bagian punggung ini ke atas, bagian dalamnya ini, bagian dalam telapak tangan ke bawah. Jadi, atau seperti dalam riwayat Ibnu Mas'ud kata Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad disebutkan dengan anggukan kepala. Itu semua tadi untuk menunjukkan saja bahwasanya ini sedang sholat. Kalau bisa dilakukan dengan mengeraskan suara orang tua atau kita sedang sholat wajib bukan sholat sunat, maka itu juga boleh dilakukan. Bagaimana hukumnya bila seseorang anak mengakikahkan orang tuanya yang sudah meninggal? Ingat akikah
Ini termasuk dalam pembahasan kurban. Untuk kurban pada orang yang sudah mati, pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini dibolehkan jika ada wasiat, itu saja. Kalau tidak ada wasiat dari orang tua, itu tidak perlu dilakukan. Ya, itu tidak perlu dilakukan sama sekali. Ya, ini menurut pendapat yang lebih tepat seperti yang dipilih oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Apa yang harus dilakukan apabila rumah ortu anak penuh dengan foto-foto keluarga? Anak udah kasih tahu baik-baik, tetap aja nggak mau, sampai nanti ortu anak berkata, ini rumah bapak, suka-suka bapak. Ya, suka-suka gua dong. Nah, untuk masalah seperti ini juga dahulukan sekali lagi, skala prioritas dalam menasihati orang tua adalah menasihati anak juga demikian. Skala prioritas yang mesti kita dahulukan. Apakah foto yang diganti seperti ini sampai membatalkan keislaman? Tidak, ya kan? Foto keluarga kita tidak sampai membatalkan keislaman. Jika kita mendahulukan dengan perkara yang lebih urgent dari situ, ibu atau bapak kita itu masih sering ke kuburan wali minta doa di sana. Mana yang lebih didahulukan di sini? Tentu peringatan ini terlebih dahulu. Dan inisiatif pelan-pelan, ya ini lebih didahulukan. Kalau sudah dengar satu ini, alhamdulillah. Sholat lagi sulit lagi, sholat lagi dinasihati pelan-pelan. Gak bisa langsung satu kali satu malam sampaikan semua kesalahan orang tua dibeberkan dalam satu majelis. Tidak bisa. Rubahnya pelan-pelan. Orang tua itu sudah punya tradisi semacam ini, sudah melakukan semacam ini bertahun-tahun. Gak mungkin cuma dirubah dalam waktu semalam, mustahil. Maka orang yang berdakwah itu juga mesti bersabar. Ingat nasihat semua Abdul Wahab disampaikan 4 nasihat yang harus dimiliki oleh seorang muslim: ilmu, kemudian beramal, kemudian apa? Berdakwah, dan yang terakhir apa? Bersabar. Dakwah juga perlu sabar. Kadang disakiti orang tua, ya, dapat ucapan yang tidak enak dari orang tua. Kadang juga bersabar karena butuh lama perubahan bertahun-tahun. Baru orang tua itu bisa berubah. Nah, itu butuh sabar. Nasihat orang lain juga butuh kesabaran. Jadi ini yang untuk pertanyaan-pertanyaan semisal ini, ingat nasihat Ibnu Taimiyah saja. Ibnu Taimiyah itu menyampaikan nasihat bahwasanya kalau orang ingin menasihati orang lain, hendaklah punya 3 bekal. Kalau orang ingin menasihati orang lain itu hendaklah punya 3 bekal. Yang pertama, punya ilmu sebelum menasihati. Karena apa-apa tanpa ilmu itu bisa bahaya. Makanya Umar bin Abdul Aziz itu mengatakan, man abadallaha bighairi ilmin kana yufsidu aktsar mimma yuslih. Siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, termasuk menasihati orang lain itu ibadah, tidak didasari ilmu, maka kerusakan yang dia perbuat itu lebih banyak daripada maslahat yang dia peroleh, kebaikan yang dia peroleh. Jadi apa-apa harus dengan ilmu. Nasihat orang lain juga harus dengan ilmu. Kemudian yang kedua, harus dengan sikap lemah lembut. Yang Nabi SAW itu katakan, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa dana wa la yunza'u min syai'in illa syana. Yang namanya lemah lembut, sikap lemah lembut ketika menasihati, itu kalau ada, itu pasti akan selalu menghiasi, artinya selalu membuat baik. Namun kalau lemah lembut itu hilang, maka yang datang cuma jelek. Maka tidak pernah ada orang yang kalau nasihati dengan kata-kata kasar, dengan langsung frontal, tanpa ada lemah lembut langsung, tidak ada basa-basi, langsung trot. Ini maulid ini nggak boleh, nggak ada pakai mukadimah dulu, ya. Maka pasti sulit diterima. Beda kalau orang itu lemah lembut dengan sikap yang perlahan-lahan, itu pasti lebih mudah diterima. Kemudian yang ketiga, bekal yang dimiliki kata Ibnu Taimiyah hendaklah memiliki sikap sabar setelah berdakwah. Jadi tadi sikap yang dari awal tadi ilmu, di pertengahan ketika menasihati itu adalah punya sikap lemah lembut. Kemudian setelah menasihati itu harus punya sikap sabar, karena boleh jadi dakwahnya tidak diterima, nasihatnya tidak diterima, diterimanya baru 10 tahun lagi. Jadi harus bersabar. Jadi pertanyaan semisal itu dijawab dengan nasihat Ibnu Taimiyah tadi.
Jika kita dikasih makanan dari acara bid'ah, misalnya 3 hari, 7 hari, 40 hari dan sebagainya, sebaiknya makanan itu diapakan? Di sini para ulama ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya tidak boleh dimakan, tidak boleh kita manfaatkan. Ya. Ada yang mengatakan bahwasanya boleh dimanfaatkan karena tidak ada kaitan halal dan haram, tidak ada. Jadi bagusnya di sini kalau memang tidak ada omongan apa-apa dari warga, tidak ada omongan apa-apa dari orang yang berikan, ya sudah boleh dikonsumsi. Namun kalau dibilang, wah kamu ini kalau dikasih makanan mau, disuruh yasinan nggak mau, gimana sih kamu ini? Maunya enak-enak saja, disuruh datang nggak mau. Ya sudah, kalau itu ya sudah dibiarkan saja. Saya nggak mau diomongin seperti itu, ya sudah. Amannya seperti itu. Tapi asalnya boleh. Dan ingat ya, mazhab Syafi'i itu tidak ada 3 harian, 40 harian, 100 hari nggak ada. Sampainya ini 1000 hari juga nggak ada. Dalam Syafi'i itu, ya kalau punya pegang mazhab Syafi'i tulen, Syafi'i cuma membatasi takziah pada mayit itu sampai 3 hari. Nggak boleh lebih daripada 3 hari. 7 hari itu sudah lebih daripada 3 hari. Silakan lihat di kitab Matan Goya wa Takrib, sudah disebutkan di situ. Kalau jadi Syafi'i itu kan ya ikuti di situ. Kenapa memilih Syafi'i sendiri? Ya, demikian yang bisa kami jawab. Pertanyaan lainnya salah sudah tadi sedikit dijelaskan, mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang kami sampaikan tadi, walaupun cuma menjelaskan 2 kisah saja. Tadi kisah pertama tentang 3 orang yang tertutup dalam gua karena batu yang menutupinya. Kisah yang kedua tadi tentang siapa? Si Jurais. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita, walaupun cuma dengan 2 kisah itu saja. Jadi demikian para jemaah sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan, mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan menumbuhkan kita juga terus bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita miliki dan bisa menasihati atau mendakwai setiap ilmu yang kita miliki pada orang lain dengan sikap lemah lembut dan dengan bersabar, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita dan juga kepada saudara-saudara kita yang lainnya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi 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 rabbil